Pada mulanya, Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Raja Galuh, didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembung Agung. Tembung artinya nampak dan agung artinya luhur, dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Kemudian pada masa zaman Prabu Taji Malela diganti menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam, dan kemudian diganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Sumedang berasal dari kata Insumedal, Insun Madangan, yang berarti aku dilahirkan, aku menerangi. Dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya. Sumedang Larang mengalami masa kejayaan pada waktu dipimpin oleh Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun sekitar tahun 1578 dan dikenal luas hingga ke pelosok Jawa Barat dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah selatan sampai dengan Samudra Hindia, wilayah utara sampai Laut Jawa, wilayah barat sampai dengan Cisandane, dan wilayah timur sampai dengan Kali Pamali, Kabupaten Brebes. Kerajaan ini kemudian menjadi Pazal, Kesultanan Cirebon, dan selanjutnya berada di bawah kendali Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung. Pada masa Mataram, inilah teknik persawahan diperkenalkan di tanah Pasundan dan menjadi awal istilah gudang beras untuk daerah antara Indramayu hingga Karawang, Bekasi. Dalam strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia, wilayah Sumedang dijadikan wilayah penyedia logistik pangan. Selain itu, aksara Hanacaraka juga diperkenalkan di wilayah Pasundan pada masa ini dan dikenal sebagai Cacarakan. Pusat kota Sumedang juga dirancang pada masa ini, mengikuti pola dasar kota-kota Mataraman lainnya. Sebelum Bandung dibangun pada abad ke-19, Sumedang adalah salah satu pusat budaya Pasundan yang penting. Ketika Pakubuwono I harus memberikan konsesi kepada VOC, wilayah kekuasaan Sumedang diberikan kepada POC yang kemudian dipecah-pecah sehingga wilayah Sumedang menjadi seperti yang sekarang ini. Sumedang mempunyai ciri khas sebagai kota kuno khas di Pulau Jawa, yaitu terdapat alun-alun sebagai pusat yang dikelilingi Masjid Agung, rumah penjara, dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun terdapat bangunan yang bernama Lingga. Tunggu peringatan yang dibangun pada tahun 1922 dibuat oleh Pangeran Sicing dari negeri Belanda dan dipersembahkan untuk Pangeran Arya Surya Atmaja atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Kabupaten Sumedang. Lingga diresmikan pada tanggal 22 Juli 1922 oleh Gubernur Jenderal Mr. Dr. Dick Fogg. Sampai saat ini, Lingga dijadikan lambang daerah Kabupaten Sumedang dan tanggal 22 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang. Lambang Kabupaten Sumedang Lingga diciptakan oleh R. Mahar Martanagara, putra seorang Bupati Bandung, Raden Adipati Arya Martanagara, keturunan Sumedang.
Lambang ini diresmikan menjadi lambang Sumedang pada tanggal 13 Mei 1959. Hal-hal yang terkandung pada logo Lingga, perisai, melambangkan jiwa kesatria utama, percaya kepada diri sendiri. Sisi merah melambangkan semangat keberanian. Dasar hijau melambangkan kesuburan pertanian. Bentuk setengah bola dan bentuk setengah kubus pada Lingga melambangkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sinar matahari melambangkan semangat dalam mencapai kemajuan. Warna kuning emas melambangkan keluhuran budi dan kebesaran jiwa. Sinar yang ke-17 angka melambangkan angka sakti, tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 8 bentuk pada Lingga, lambang bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 19 buah batu pada Lingga, 4 buah kaki tembik, dan 5 buah anak tangga, lambang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Tulisan Insun Medal erat kaitannya dengan kata Sumedang yang mengandung arti berdasarkan Prabu Taji Malela, seorang tokoh legendaris dalam sejarah Sumedang. Insun Medal berarti Insun aku, medal keluar. Berdasarkan data di Museum Prabu Gesan Ulun, Insun berarti Insun daya, medangan perang. Kedua pengertian ini bersifat mistik. Berdasarkan keterangan Profesor Anwas Adiwilaga, Insun Medal berasal dari kata su dan medang. Su bagus dan medang sejenis kayu yang bagus pada jati, yaitu huru yang banyak tumbuh di Sumedang dulu, dan pengertian ini bersifat etimologi. Menurut Pujagan Manik, di dekat Gunung Tampomas terdapat kerajaan Kahyangan yang diserang pasukan Cirebon dalam masa pemerintahan Surawisesa. Belum jelas adakah hubungan antara Medang Kahyangan dan Sumedang Larang. Namun pada saat Pujaga Manik memasuki Medang Kahyangan, menurut versi lainnya, saat itu sudah terdapat kerajaan yang disebut Sumedang Larang. Dalam Koropak 410, pendiri kerajaan Sumedang Larang tak lain adalah Prabu Resi Taji Malela. Ia berkedudukan di Tembong Agung yang disebut Mandala Himbar Buana. Masih belum jelas pula asal-usulnya tokoh legendaris leluhur Sumedang ini, sebab Taji Malela adalah nama lain dari Panji Romhiang, putra Damung Tabela, Panji Ronajaya dari Daya Singapura, rintisan penelusuran silam sejarah Jawa Barat. Sumber lain menjelaskan, baik kitab Waruga Jagat, Layang Dharmaraja, maupun riwayat yang berdasarkan tradisi lisan yang masih hidup, disebutkan bahwa Prabu Taji Malela adalah putra Prabu Guru Aji Putih, salah seorang keturunan Raja Galuh yang masih bersaudara dengan Sri Baduga Maharaja. Ia melakukan petualangan hingga ke kawasan timur sekitar pinggiran Sungai Cimanuk. Prabu Taji Malela masih memiliki sejumlah nama, antara lain Prabu Resi Agung Cakra Buana, Batara Tuntang Buana, dan Aji Putih. Dalam Waruga Jagat yang telah disalin dari huruf Arab ke dalam tulisan Latin 1117, antara lain dikatakan Ari Putrana Sang Dewa Guru Haji Putih nyaeta Sang Aji Putih. Kehadiran Prabu Guru Haji Putih melahirkan perubahan-perubahan dalam kemasyarakatan yang telah dirintis sejak abad ke-8 oleh Sang Hyang Resi Agung. Secara perlahan, dusun-dusun
di sekitar pinggiran Sungai Cimanuk itu diikat oleh suatu struktur pemerintahan dan kemasyarakatan hingga berdirilah Kerajaan Tembung Agung yang merupakan cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Tembung Agung tersebut menurut riwayat terletak di Kampung Muhara, Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharma Raja. Prabu Guru Haji Putih berputra Prabu Resi Tajimalela. Berdasarkan perbandingan generasi dalam Keropak 410, Tajimalela sejajar dengan tokoh Raga Mulya 1340-1350 penguasa di Kawali dan tokoh Surya Dewata Ayahanda Batara Gunung Bitung di Majalengka. Memang belum diperoleh keterangan sumber yang menyebut-nyebut siapa gerangan istri Sang Prabu Resi Tajimalela. Namun dalam beberapa sumber klasik baik lisan maupun tertulis dikatakan Prabu Resi Tajimalela mempunyai 2 orang putra, Prabu Gajah Agung dan Lembu Agung. Tahta kerajaan Sumedang Larang dari Prabu Tajimalela dilanjutkan oleh putranya bernama Atma Brata yang lebih dikenal dengan sebutan Gajah Agung yang berkedudukan di Cicanting. Kisah awal raja ini memang mirip dengan kisah awal kerajaan Mataram. Menurut versi Babad Tanah Jawi antara Ki Ageng Selah dengan Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Selah memetik dan menyimpan buah kelapa muda, lalu ia pergi. Datang Ki Ageng Pamanahan yang kemudian meminumnya, maka kemudian ia menjadi raja Ki Ageng Pamanahan. Demikian pula dalam naskah layang Dharma Raja yang mengisahkan Prabu Lembu Agung dan Gajah Agung yang melanjutkan tahta kepemimpinan dari Prabu Resi Tajimalela. Dikisahkan pada suatu ketika Prabu Tajimalela memanggil kedua putra kembarnya Lembu Agung dan Gajah Agung. Prabu Tajimalela berkata kepada mereka agar ada di antara salah seorang putranya ini yang bersedia melanjutkan kepemimpinannya. Adinda-adindalah kiranya yang lebih tepat menjadi raja, ujar Lembu Agung kepada adiknya. Kakanda, sungguh tidak pantas Adinda yang masih muda usia bila harus menjadi raja. Kakandalah yang lebih tepat, jawab Gajah Agung. Setelah di antara kedua putranya masing-masing saling menunjuk siapa di antara mereka yang pantas menjadi raja. Akhirnya Prabu Resi Tajimalela memetik buah kelapa muda, lalu disimpannya kelapa tadi serta sebilah pedang. Mereka berdua disuruh menungguinya. Adinda, tolong jaga kelapa ini. Kakanda hendak pergi ke zaman dulu, kata Lembu Agung. Setelah pergi meninggalkan Gajah Agung, tiba-tiba sepertinggal Lembu Agung, Gajah Agung merasakan haus yang bukan kepalang. Apa boleh buat untuk menghilangkan dahaganya, Prabu Gajah Agung kemudian mengupas kelapa itu dan diminumlah airnya. Karenanya ketika Lembu Agung kembali lagi, Gajah Agung langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Lembu Agung karena rasa bersalahnya telah meminum air kelapa yang semestinya dijaganya. Semula Prabu Gajah Agung menyangka Prabu Lembu Agung akan memarahinya, namun ternyata dengan kebesaran jiwa Prabu Lembu Agung malah berkata, Adinda, tampaknya suratan takdir telah menentukan. Dengan diminumnya air kelapa tadi oleh Adinda, sudah barang tentu Adindalah yang sekarang terpilih menjadi raja, ucap Lembu Agung. Singkat cerita, jadilah Prabu Gajah Agung meneruskan kepemimpinan Prabu Tajimalela, yang kemudian ia meninggalkan tempat menuju daerah di pinggiran Kali Cipeles untuk mendirikan kerajaan yang sekarang disebut
Ciguling. Kemudian ia bergelar Prabu Pagulingan. Sementara kepemimpinan Prabu Gajah Agung kemudian digantikan oleh putranya Wirajaya yang lebih dikenal Sunan Pagulingan. Dalam rintisan penelusuran masa silam sejarah Jawa Barat, Sunan Pagulingan berkedudukan di Cipamumpet. Namun ada pula yang mengisahkan kedudukan kerajaan Sumedang Larang pada saat itu berada di Ciguling, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan. Yang jelas, ketiga Raja Sumedang Larang yang pertama ini masing-masing berkedudukan di tempat yang berbeda-beda. Ini merupakan suatu gejala bahwa kerajaan tersebut belum permanen yang dapat ditinggali turun-temurun oleh para penerus pemegang kekuasaannya. Keadaan tersebut berlangsung sampai beberapa generasi berikutnya. Putri sulung Pagulingan bernama Ratu Ratnasih alias Nyimas Raja Mantri diperistri Sri Baduga Maharaja. Karena itu, adiknya bernama Martalaya menggantikan kedudukan ayahnya menjadi penguasa Sumedang yang keempat dengan gelar Sunan Guling. Sunan Guling digantikan oleh putranya bernama Tirtakusuma atau Sunan Patuakan sebagai raja kelima Sumedang Larang. Kemudian ia digantikan lagi oleh putri sulung bernama Sintawati alias Nyimas Patuakan. Antara ibu dan anak ini mempunyai gelar yang sama, yaitu Patuakan. Ratu Sintawati berjodoh dengan Sunan Corenda, Raja Talaga, putra Ratu Simbar Kencana dari Kusumalaya, putra Dewa Niskala. Dengan demikian, ia menjadi menantu penguasa Galuh. Sunan Corenda mempunyai dua permaisuri, yakni Mayang Sari Putri Langlang Buana dari Kuningan dan Sintawati dari Sumedang. Dari Mayang Sari, Sunan Corenda memperoleh putri bernama Ratu Ulansari alias Ratu Parung. Berjodoh dengan Rangga Mantri alias Sunan Parung Gangsa, pucuk umum Talaga, putra Munding Surya Agung. Tokoh ini, putri Sri Baduga, Sunan Parung Gangsa, ditaklukkan oleh Cirebon tahun 1530 dan masuk Islam. Dari Sintawati, putri sulung Sunan Guling, Sunan Corenda mempunyai putri bernama Setyasi yang kemudian menjadi penguasa Sumedang dengan gelar Ratu Pucuk Umum. Ratu Pucuk Umum menikah dengan Ki Gedeng Sumedang yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri. Pangeran ini adalah putra Pangeran Palakaran dari Putri Sindangkasih, Pangeran Pamalekaran, putra Maulana Abdurrahman alias Pangeran Panjunan, putra Syekh Datuk Kahfi. Dengan perkawinan antara Ratu Setyasi dan Ki Gedeng Sumedang inilah agama Islam mulai menyebar di Sumedang pada tahun 1529. Pangeran Santri dinobatkan sebagai penguasa Sumedang pada tanggal 13 bagian gelap bulan Asuci tahun 1452 Saka atau kira-kira 21 Oktober 1530 Masehi, 3 bulan setelah penobatan Pangeran Santri. Pada tanggal 12 bagian terang bulan Margasira tahun 1452 di Kraton Pakungwati diselenggarakan perjamuan syukuran untuk merayakan kemenangan Cirebon atas Galuh dan sekaligus merayakan penobatan Pangeran Santri. Hal ini menunjukkan bahwa Sumedang Larang telah masuk dalam lingkaran pengaruh Cirebon. Pangeran Santri adalah murid Susuhunan Jati. Pangeran Santri
sebagai penguasa Sumedang pertama yang menganut Islam. Ia pula yang membangun Kutamaya sebagai ibu kota baru untuk pemerintahannya. Dari perkawinannya dengan Ratu Pucuk Umum alias Ratu Inten Dewata, Pangeran Santri yang bergelar Pangeran Kusumah-Dinata I ini dikaruniai 6 orang anak, yaitu Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun, Kiai Rangga Haji, Kiai Demang Watang Walakung, Santowaan Wirakusuma yang melahirkan keturunan anak cucu di Pagaden Subang, Santowaan Cikeruh dan Santowaan Awiluar. Pangeran Santri wafat 2 Oktober 1579 di antara putra-putri Pangeran Santri dari Ratu Inten Dewata Pucuk Umum yang melanjutkan pemerintahan di Sumedang Larang ialah Pangeran Angkawijaya bergelar Prabu Gesan Ulun. Menurut Babad, daerah kekuasaan Gesan Ulun dibatasi Kali Cipamali di sebelah timur, Cisandane di sebelah barat, sedangkan di sebelah selatan dan utara dibatasi laut. Daerah kekuasaan Gesan Ulun dapat disimak dari isi surat Rangga Gempol III yang dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Willem van Oudton. Surat ini dibuat hari Senin 2 Rabiul Awal tahun J atau 4 Desember 1690 yang dimuat dalam buku harian POC di Batavia tanggal 31 Januari 1691. Dalam surat tadi, Rangga Gempol III, Pangeran Penembahan Kusumah-Dinata VI, menuntut agar kekuasaan dipulihkan kembali seperti kekuasaan buyutnya, yaitu Gesan Ulun. Rangga Gempol III mengungkapkan bahwa kekuasaan Gesan Ulun meliputi 44 penguasa daerah Parahyangan yang terdiri dari 26 Kandagalante dan 18 Umbul. Kabupaten Bandung dipimpin oleh Ki Asta Manggala, Umbul Cihaur Bete, gelar Tumenggung Wirangun Angon. Kabupaten Parakan Muncang dipimpin oleh Ki Somita, Umbul Sindang Kase, gelar Tumenggung Tanubaya. Kabupaten Sukapura dipimpin oleh Ki Wirawangsa, Umbul Sukakerta, gelar Tumenggung Wiradegdaha Raden Wirawangsa. Ke-44 daerah di bawah kekuasaan Gesan Ulun meliputi di Kabupaten Bandung, Timbanganten, Batung Layang, Kahuripan, Tarogong, Curug Agung, Ukur, Marunjung, daerah Ngabei, Astra Manggala. Di Kabupaten Parakan Muncang, Selacau, daerah Ngabei Cucu, Manabaya, Kadungora, Kadangmusi, Humbulang, Galunggung, Singaparna, Sindang Kasih, Cihaur, Taraju. Di Kabupaten Sukapura, Karang, Parung, Panembong, Batuwangi, Saung Watang, Mangureja, daerah Ngambei Indah Wangsa di Taraju, Suci, Cipinneha, Mandala, Nagara, Pamengpek, Cidamar, Parakan 3, Muara, Cisalak, Sukakerta. Berdasarkan data yang dikirimkan Rangga Gempol III pada masa POC, maka kekuasaan Prabu Gesan Ulun meliputi Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Batas di sebelah timur adalah garis Cimanuk, Cilutung, ditambah Sindang Kasih, daerah Muara Cideres ke Cilutung. Di sebelah barat garis Citarum, Cisokan. Batas di sebelah selatan laut. Namun di sebelah utara diperkirakan tidak meliputi wilayah yang telah dikuasai oleh Cirebon. Masa kekuasaan Prabu Gesan Ulun 1579-1601 bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran akibat serangan Banten di bawah Sultan Maulana Yusuf.
Sebelum Prabu Siliwangi meninggalkan Pajajaran mengutus 4 Kadagalante untuk menyerahkan mahkota serta menyampaikan amanat untuk Prabu Gesan Ulun yang pada dasarnya Kerajaan Sunda larang supaya melanjutkan kekuasaan Pajajaran. Gesan Ulun harus menjadi penerus Pajajaran. Dalam Pustaka Kertabumi 1-2 yang berbunyi, Gesan Ulun Nyakrawati Mandalaning Pajajaran, Kanggus Pralaya ya tasirna ing bumi parahyangan, ikang kedaton Ratu Sumedang Haneng Kutamaya Ari Sumedang Mandala. Artinya, Gesan Ulun memerintah wilayah Pajajaran yang telah runtuh, yaitu sirna di bumi Parahyangan. Keraton Raja Sumedang ini terletak di Kutamaya dalam daerah Sumedang. Selanjutnya diberitakan Rakyat Samateng Parahyangan Mangas Tungkara Ring Sira Pangeran Gesan Ulun. Para penguasa lain di Parahyangan merestui Pangeran Gesan Ulun. Keempat orang bersaudara senapati dan pembesar Pajajaran yang diutus ke Sumedang tersebut, yaitu Jaya Perkosa, Sang Hyang Hawu, Wiradijaya Nangganan, Kondang Hava, dan Pancar Buana Embah Terong Peot. Dalam Pustaka Kertabumi 1-2 menceritakan keempat bersaudara itu, Sira Panewi Dening Prabu Gesan Ulun, Rikung Sira Rumaksa Wadiabala, Sinaguhan Niti Kaprabun Muang Salowirnya. Mereka mengabdi kepada Prabu Gesan Ulun. Di sana mereka membina bala tentara, ditugasi mengatur pemerintahan dan lain-lain, sehingga penobatan Prabu Gesan Ulun sebagai Narendra penerus kerajaan Sunda Pajajaran dan Raja Sumedang Larang ke-9 mendapat restu dari 44 penguasa daerah Parahyangan yang terdiri dari 26 Kadagalante. Kadagalante adalah semacam kepala yang satu tingkat lebih tinggi daripada cutak atau camat dan dapat umbul dengan cacah sebanyak 9.000 umpi untuk menjadi Nalendra baru pengganti penguasa Pajajaran yang telah sirna. Pemberian Pusaka Pajajaran pada tanggal 22 April 1578 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang.